Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada Huawei Band 7. By the way, Huawei Band 7 ini udah saya pakai kurang lebih 5-6 hari ya. Jadi pas pertama launching saya udah beli dan saya bawa pulang. Jadi saya pakai terus selama pulang kampung. Jadi udah lumayan telat ya, yang lain udah pada review, saya baru sekarang bisa review Huawei Band 7 ini. Dan kalau kita ingat harganya, Huawei Band 7 ini ternyata masih disamakan dengan Huawei Band 6. Sama dengan Huawei Band 6 kemarin ya, harga normalnya sekitar 600-700 ribu. Kemudian kalau kita dapat flash sale itu di harga 400 ribuan. Ya menurut saya Huawei nyari untungnya di penjualan yang sangat banyak. Jadi mereka menekan harga yang sangat rendah, tapi mereka harus bisa menjual smartband ini sebanyak mungkin biar kelihatan untungnya. Nah dengan harga yang sama dari pendahulunya, apakah Huawei Band 7 ini ada perubahan? Tentunya ada. Yang paling kerasa pertama saya pakai itu di dimensi dari smartband ini. Ya, Huawei Band 7 lebih tipis dan juga lebih ringan dari Huawei Band 6. Kemudian kalau kita balik nih di bagian belakang, ini hampir rata. Jadi gak ada tonjolan, dikit banget tonjolannya. Kalau kita bandingkan dengan Huawei Band 6 kemarin itu masih menonjol banget ya. Dan di sini hampir rata. Ini yang kerasa banget. Tapi kalau dari segi desain hampir 100% sama dengan Huawei Band 6. Kemudian untuk materialnya juga sama ya, masih mempertahankan frame dengan polikarbonat. Dan di bagian kanan ada satu tombol untuk pengoperasian, ini masih dipertahankan dan nice, saya suka daripada gak ada tombol sama sekali. Kemudian untuk material strapnya ini gak usah banyak berharap lah ya, untuk strapnya memang gak kerasa mahal. Ini sosok biasa-biasa aja, kerasa tipis, tapi overall lembut loh. Kemudian ini sistemnya quick release, tapi bentuknya dan ukurannya itu spesial. Jadi nggak bisa sembarangan kita pakai strap yang dijual di pasaran. Kemudian untuk bakalnya masih menggunakan plastik dan ada branding Huawei nih di bagian penyangganya. Untuk tingginya kalau saya ukur ini 44 mm ya. Dan kalau tipisnya ini tipis banget, hampir mencapai 10 mm. Tapi kalau saya ukur di bagian yang bukan tonjolan ini udah ya 10 mm, tipis banget. Dan ini penampakan Huawei Band 7 di pergelangan tangan saya 16 cm. Bisa dilihat kalau saya balikin kayak gini, ini tipis banget. Nyaman. Ukuran layarnya 1,47 inci ya, masih sama. Kemudian masih menggunakan panel layar AMOLED. Jadi udah cakep. Tapi pertimbangan baik-baik nih kalau nggak suka dengan bezel yang lumayan tebel. Karena di Huawei Band 7 ini bezelnya lumayan tebel nih, terutama di bagian dagu. Tapi karena menggunakan layar AMOLED ya gampang banget ya kita siasati dengan watch face yang berbackground warna hitam biar gak kelihatan bezelnya yang tebal. Dan pembaruan di Huawei Band 7 ini adanya sistem always on display. Itu yang kemarin kita keluhkan di Huawei Band 6 setelah adanya Redmi Smart Band Pro. Kita masuk ke pengaturan, kemudian pilih tampilan, geser, kemudian pilih tampilan selalu hidup. Jadi untuk always on display di Huawei Band 7 ini ditentukan ya. Jadi gak bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Tapi bagusnya Huawei itu mensiasati hal tersebut dengan ngasih tampilan AOD yang sama dengan watch face defaultnya. Ya ini sama dengan beberapa watch face default dari Huawei Band 7. Kemudian mereka juga ngasih pembaruan di sistem operasi. Ya Huawei Band 7 udah menggunakan Harmony OS. Saya suka Harmony OS karena terlihat matang banget. Jadi penempatannya itu rapi dan icon-iconnya juga terlihat profesional lah. Kita tarik dari atas untuk masuk ke bagian quick setting. Ini dia tampilan quick settingnya seperti ini. Kemudian tarik dari bawah untuk masuk ke bagian notifikasi. Ini tampilan notifikasinya dan karakter yang ditampilkan lumayan banyak. Ya terus masih ada. Dan tada, di Huawei Band 7 sekarang kita bisa quick replay pakai emoji atau pakai pesan singkat yang bisa kita atur melalui aplikasi Huawei Hold. Kemudian geser dari kiri atau kanan untuk masuk ke bagian widget. Ini dia tampilan widgetnya. Ini bolak-balik ya. Kemudian untuk masuk ke menu kita klik tombol di sisi kanan. Ini dia tampilan menunya. Ya, tidak bisa digonta-ganti, memang tampilan menunya hanya ada satu. Jadi untuk UI dan juga UX di Huawei Band 7 ini menyenangkan. Sekilas mungkin sama aja dengan Huawei Band 6,
tapi ini berbeda. Terutama mereka ngasih fitur yang tidak dimiliki oleh Huawei Band 6, yaitu Quick Replay dan juga Always On Display. Nice. Dan mode olahraga yang ada di Huawei Band 7 ini masih sama dengan Band 6. Ada 96 jenis olahraga dan belum built-in GPS. Tapi udah 5 ATM water resistance-nya. Jadi gak usah khawatir kalau kamu senang olahraga di dalam air atau berenang. Bakalan aman-aman aja insya Allah. Dan untuk fitur kesehatannya sayang sekali tidak ada upgrade ya. Seperti di sini ada BPM untuk mengukur detak jantung dan sensor BPM ini aktif seharian. Kemudian ada fitur blood oxygen atau SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Begitu juga dengan sensor SpO2 ini bisa diaktifkan continuous. Kemudian ada sleep tracker untuk tracking kualitas tidur. Stress level ini juga sama, bisa diatur seharian. Dan yang terakhir latihan pernapasan atau breathing exercise supaya kita kembali rileks kalau habis olahraga. Biar napasnya santai lagi, cepat. Begitu juga dengan fitur ekstra di Huawei Band 7 ini masih sama dengan Huawei Band 6. Seperti di sini ada musik, kemudian cuaca, stopwatch, pengatur waktu, alarm, center, temukan ponsel. Oh iya, untuk watch face di Huawei Band 7 ini hampir semuanya baru kalau kita bandingkan dengan watch face Huawei Band 6. Dan ini lumayan banyak ya defaultnya. Dan saya juga senang karena mereka menambahkan slot yang lumayan banyak untuk kita tambahkan dari aplikasi Huawei Health. Dan untuk daya tahan baterai dari Huawei Band 7 ini awet ya. Saya pakai 5-6 hari, baterai yang berkurang hanya sekitar 40% aja. Itu dengan catatan tidak menggunakan fitur Always On Display ya. Kalau kamu pakai fitur AOD pastinya bakalan lebih gampang habis baterainya. Oke, itu dia review saya di Huawei Band 7. Smart Band terbaru dari Huawei, penerus dari Smart Band yang udah bagus banget. Jadi mereka sedikit kesulitan menurut saya untuk meneruskan Huawei Band 6 ke Huawei Band 7 ini. Mau ngasih ekstra yang jauh lebih bagus gitu, lebih kerasa dari Band 6 ke Band 7, harganya bakal melambung tinggi. Artinya mereka ngasih perubahan yang minimalis, tapi setidaknya memberikan penyegaran dari Huawei Band 6 ke Huawei Band 7 ini. Yang saya sayangkan di Huawei Band 7 ini belum adanya auto brightness. Padahal itu fitur yang menurut saya penting ya. Tapi tanpa fitur auto brightness pun Huawei Band 7 ini udah bagus banget. Terlebih kalau kamu dapat di harga 400 ribuan. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Meskipun video reviewnya lumayan telat ya, tapi ya mudah-mudahan yang nonton masih banyak. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.